Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten YouTube saya. Kali ini kita akan membahas statistika yang ketiga yang berisikan rata-rata data berfrekuensi, kemudian rata-rata gabungan dan data katrolan. Silakan tonton videonya sampai selesai karena muatannya di sini adalah konsep sekaligus pembahasan soal-soal SBMPTN. Tetap mendukung konten pendidikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana menentukan rata-rata untuk data berfrekuensi. Ini sebenarnya sudah kita bahas di rata-rata data berkelompok atau kelas interval, tapi ini kita tegaskan kembali untuk membantu kita dalam menghitung rata-rata gabungan. Jadi yang pertama kita buat dulu sebuah tabel yang berisikan nilai dan frekuensi. Jadi ini artinya untuk nilai 3 frekuensinya ada 4, nilai 4 frekuensinya ada 5, sampai nilai 8 frekuensinya ada 2. Yang maknanya ini kalau kita buka ke dalam data tunggal, maka bisa kita tulis 3,3,3,3 sebanyak 4 kali dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Maka untuk menentukan rata-rata cukup kita kalikan 3 kali 4, maka hasilnya nanti adalah 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 8, 8 kali 2, kemudian kita bagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 4, 5, tambah 6, tambah 7, tambah 6, tambah 2. Jadi kita hasilkan 12, ditambah 20, ditambah 30, ditambah 42, ditambah 42, ditambah 16. Kemudian kita bagi dengan 30. Maka hasilnya adalah 162 kita bagi 30. Silakan dibagikan, kalau mau disederhanakan boleh. Ternyata ini habis dibagi 3. Maka hasilnya adalah 54/10. Atau hasil akhirnya adalah 5,4. Inilah cara menghitung rata-rata data berfrekuensi. Kalau diminta misalnya berapa modus, tinggal kita lihat frekuensi terbesar. Karena 7 frekuensi terbesar, berarti modusnya adalah 6. Kalau diminta median dan kuartil, data ini cukup dibuka saja menjadi data tunggal karena banyaknya hanya 30. Jadi tidak ada masalah. Langsung kita teruskan ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada UNBK 2017 IPS. Di mana soalnya di sini ada nilai dari banyak calon pegawai. Sebelah kiri nilainya, sebelah kanan frekuensi atau banyak calon pegawainya. Nah, sedangkan permintaan soalnya adalah calon yang lulus dapat diterima menjadi pegawai adalah mereka yang mendapat nilai lebih besar atau sama dengan rata-rata. Yang diminta adalah persentase calon pegawai yang diterima adalah. Baik, karena di sini ada kata rata-rata, kita hitung terlebih dahulu. Menentukan rata-rata seperti yang tadi ya, kita kalikan 5 kali 9, 5,5 kali 6, 6,0 kali 10, sampai 8,5 kita kali 2. Bawahnya juga sama, kita jumlahkan banyak calon pegawainya. Jadi yang di atas kita hitung 5 kali 9 45, 5,5 kali 6 33, 6 kali 10 60, 6,5 kali 11 71,5, 7 kali 8 56, 7,5 kali 3 22,5, 8 kali 1 8, dan yang terakhir 8,5 kali 2 yaitu 17. Yang bawah semua frekuensinya adalah 50. Sehingga kita hitung yang di atas 313, yang di bawah 50, kalau dibagikan yaitu 6,26. Inilah rata-rata nilai dari calon pegawai. Sehingga tinggal kita ikuti. Permintaannya tadi adalah yang lulus yang lebih besar
atau sama dengan rata-rata. Tentu nilai 6 tidak lulus ya, karena di sini rata-ratanya 6,26. Apalagi yang di atasnya. Jadi yang lulus yang mulai nilai 6,5 sampai nilai 8,5. Kita hitung di sini 11 tambah 8 19, ditambah 3 22, ditambah 1 23, ditambah 2 25. Sehingga persentase yang diterima adalah 25 kita bagi dengan keseluruhan banyak pegawai yaitu 50, baru kita kali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita teruskan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rata-rata gabungan. Ini sangat penting sekali, karena soal-soal untuk acuan tes, SBM, dan segalanya, itu biasanya yang paling sering diminta adalah rata-rata gabungan. Kita bahas di sini. Kita misalkan di sini ada suatu kelompok A yang disediakan rata-ratanya X bar A dan banyak orangnya NA. Sedangkan kelompok B juga sama. Di sini rata-ratanya X bar B dan di sini banyak orangnya NB. Seandainya nanti ada kelompok C, D, dan seterusnya, untuk menentukan rata-rata gabungan, ini cukup kita lihat rumusnya, yaitu rata-rata gabungan adalah XA-nya kita kali NA, kemudian XB-nya kali NB, baru dibagi dengan keseluruhan banyak orangnya. Berarti NA ditambah dengan NB. Kalau ada C di sini, lanjutkan saja yang atas tambah XCNC, yang bawah ditambah NC. Nah, kita perhatikan contoh supaya mudah. Nah, misalnya di kelompok A diketahui rata-ratanya 8, banyak orangnya 12. Sedangkan di kelompok B rata-ratanya 7, banyak orangnya 8. Sehingga untuk rata-rata gabungannya cukup kita kali 8 kali 12 ditambah 7 kali 8. Maka hasilnya kita hitung, yang bawah 12 tambah 8, yaitu banyak orangnya. Jadi 8 kali 12 96, ditambah 7 kali 8 56, baru kita bagi dengan 20. Jadi hasilnya adalah 152 per 20. Jadi rata-rata gabungannya yaitu 7,6. Masuk akal ya. Yang A-nya 8 rata-rata, yang B7 kalau digabung 7,6. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau nilai kita, sedikit informasi atau pengetahuan. Misalnya kalian pernah mendapatkan suatu nilai di dalam kelas atau waktu tryout. Jadi kalau melihat nilai kita ini baik atau tidak, jangan dilihat di sini nilainya, tapi lihatlah rata-rata kelasnya atau rata-rata keseluruhannya. Contohnya, misalnya nilai matematika 75 dan rata-rata kelasnya 67. Kemudian bahasa Inggris nilainya 80, rata-rata kelasnya 85. Dari segi nilai memang bahasa Inggris di sini menang dengan matematika, tapi dari segi kecerdasan atau kepintaran rata-rata, maka yang lebih pintar matematika. Kenapa? Karena nilai kalian di sini lebih tinggi dari rata-rata kelas. Jadi artinya kalian ini lebih pintar rata-rata dari kelasnya. Sedangkan nilai di bahasa Inggris 80, tapi rata-ratanya 85. Jadi sebenarnya kemampuan kita di bahasa Inggris ini masih di bawah rata-rata kelas. Itulah salah satu contoh apa makna dari rata-rata gabungan atau rata-rata kelas. Ya, kita kembali di sini. Nah, untuk pembahasan soalnya kita lihat. Yang pertama ada statistika UTBK 2019. Kita bahas dulu, di mana soalnya adalah nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut, yaitu ABC 7, DD 9. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7 dan rata-rata 3 siswa terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah. Ini kita kerjakan dengan cara biasa juga bisa.
mungkin lebih mudah walaupun tidak menggunakan rata-rata gabungan, tapi di sini ada pemecahan ya. Jadi kita bahas saja. Yang pertama kita ikuti dulu rata-rata keseluruhan. Jadi kita tambahkan dulu A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9. Yang ini dia. Kemudian kita bagi dengan 7. Jadi persamaannya bisa kita ganti karena rata-ratanya semuanya 7, bisa kita tulis 7 sama dengan A ditambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9 dibagi 7. Nah, karena di sini sangat banyak variabelnya, kita stop dulu sampai di sini, kemudian kita meminta bantuan dari rata-rata yang sudah ada yang lain. Katanya rata-rata 3 siswa terendah. Karena datanya sudah diurutkan, otomatis yang terendah yaitu 3 yang A, B, dan C. Karena yang diminta 3 siswa terendah. Jadi kita lihat di sini, karena diminta A tambah B tambah C, maka kita hitung ya, rata-ratanya A tambah B tambah C per 3. Hasilnya sudah ada tadi, yaitu 17 per 3. Maka tinggal kita kali silang, 3-nya habis. Jadi A tambah B tambah C adalah 17. Sehingga ini sangat membantu untuk persamaan yang di sini. Karena sudah ada A tambah B tambah C 17. Kita hitung ya. 7 kali 7 49. A tambah B tambah C 17. Kemudian tambah D tambah D tambah 9. Jadi hasilnya adalah 49 sama dengan D tambah D 2D. 17 tambah 7 24 ditambah 9 33. Sehingga dari sini 2D sama dengan 49 kita kurang 33. Jadi hasilnya adalah 16. Jadi kita peroleh nilai D sama dengan 8. Jadi terjawab ya, nilai D-nya 8. Permintaan soal adalah maka rata-rata 3 nilai terbaik. Kalau dikatakan terbaik berarti yang paling tinggi. Jadi kita lihat rata-ratanya, tinggal menghitung ya, D tambah D tambah 9. Karena 3 terakhir adalah DD 9. Jadi karena D-nya 8, maka hasilnya 8 tambah 8 tambah 9 baru dibagi 3. Jadi yang atas adalah 25 per 3 karena tidak habis dan sudah ada di jawaban. Jadi hasilnya adalah B 25 per 3. Kemudian kita teruskan ke UM STIS 2011. Di mana soalnya adalah nilai rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nilai rata-ratanya adalah X bar. Jadi hati-hati di sini ya, kode-kodenya atau tandanya. Jika X bar A banding X bar B sama dengan 10 banding 9, dan X bar, ini rata-rata gabungan tadi, dibagi dengan X bar B sama dengan 85 bagi 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan kelas B adalah. Kita daftar satu-satu, hati-hati. Yang pertama kelompok A dulu kita buat atau kelas A, yaitu isinya XANA. Kemudian kelas B isinya adalah XBNB. Nah, dari sini kita peroleh yang pertama ya, XA banding XB sudah ada di sini ya. XA banding XB sama dengan 10 banding 9. Kemudian X bar banding X bar B yaitu 85 banding 81. Dari sini kita bergerak dulu karena XA banding XB 10 banding 9. Boleh kita tuliskan X bar A sama dengan 10 per 9 X bar B. Sedangkan X bar banding XB sama dengan 85 banding 81. Maka X barnya bisa 85 per 81 XB. Nah, kemudian kita hitung rata-rata gabungan. Rumusnya tadi kita kali saja ya, yaitu XA kali NA ditambah XB kali NB. Baru kita bagi dengan NA ditambah NB. Tinggal kita hitung. X rata-rata gabungannya tadi adalah lambangnya X bar.
Sedangkan XA-NA tetap, XB-NB kita bagi dengan NA ditambah NB. Kita daftarkan apa yang diketahui dan kita substitusi. X barnya tadi adalah 85 banding 81 XB, sudah ada ini. Kemudian XA-nya adalah 10 per 9 XB, sudah kita ganti. NA-nya tetap, X bar B NB tetap, baru kita bagi dengan NA ditambah NB. Jadi dari sini ternyata semua ruas mempunyai XB, XB, XB. Jadi kita bagi saja dengan XB sehingga bisa menghilangkan, menyederhanakan perhitungan. Maka tinggal 85 per 81 sama dengan 10 per 9 NA. Karena XB-nya sudah hilang, ini XB-nya hilang, tinggal NB. Baru kita bagi dengan NA ditambah NB. Kita kali silang saja. 85 kita kali NA tambah NB, 81-nya kita kali ke kanan atas menjadi 81 dikali 10 per 9 NA ditambah NB. Sehingga kita kali ke dalam, 85 NA ditambah 85 NB sama dengan 81 bagi 9, 9 kalikan 10, berarti 90 NA. 81 kali NB 81 NB. Jadi hasilnya adalah 85 NA, yang 90 NA kita kirikan maka minus, dan yang kanan 81 NB kita kurang dari 85 NB. Jadi yang kiri kita peroleh 85 kurang 90 minus 5, dan 81 kurang 85 minus 4. Minusnya bisa kita habiskan, sehingga NA banding NB adalah 4 banding 5. Jadi jawabannya adalah C, 4 banding 5. Itulah pembahasan kita tentang rata-rata gabungan beserta soal yang kompeten. Selanjutnya kita bahas yang terakhir, yaitu tentang data katrolan. Apa itu data katrolan? Yaitu data yang bisa dirubah dengan cara menambah, mengurang, kali, dan bagi. Kita bahas di sini. Ini konsepnya ya, supaya kita perhatikan sama-sama. Yang pertama misalnya ada data awal. Ini datanya sangat sederhana kita buat. Misalnya datanya ada 6, 2, 3, 5, 5, 7, 8. Jadi di data awal ini akan kita hitung rata-ratanya dulu. Ayo kita hitung sama-sama. Kalau kita hitung 2 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 5 tambah 5 10. Jadi 30 ya. 30 kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kita lihat modusnya. Karena 5 paling sering muncul, berarti modusnya adalah 5. Kemudian kita lihat median. Median paling tengah. Nah, kita bagi 2 kiri kanan 3, 3. Maka mediannya adalah 5 tambah 5 per 2, yaitu 5. Nah, yang terakhir kita hitung jangkauan atau rank. Jangkauan data tertinggi kurang data terendah. Berarti 8 kurang 2, hasilnya sama dengan 6. Kita di sini akan memantau bagaimana sifat katrolan untuk data ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Jadi yang pemusatan kita wakili rata-rata modus median, karena kuartil sudah masuk sini ya. Sedangkan jangkauan kita wakilkan, untuk ukuran penyebaran kita wakilkan dengan jangkauan. Simpangan itulah semuanya masuk kemari nanti. Kita bahas satu persatu. Yang pertama misalnya setiap data kita katrol atau kita tambah 2. Jadi data awal tadi kita cek ya. 2, 3, 5, 5, 7, 9. Kita tulis dulu rata-ratanya tadi 5, modusnya 5, mediannya 5, sedangkan jangkauannya adalah 6. Dari 8 kurang 2. Nah, sekarang datanya kita tambah semuanya dengan 2. Sehingga 2 akan berubah menjadi 4, 3 berubah jadi 5, 5 berubah jadi 7, 5 berubah jadi 7, 7 berubah jadi 9, dan 8 berubah jadi 10. Kita hitung masing-masing ukurannya. Yang pertama rata-rata.
Nah, rata-ratanya ternyata 7. Kita hitung ya. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 7, 25. 25 tambah 9, 34. Maaf, kita ulangi. Dari sini aja ya, biar mudah. 10 tambah 9, 19. Tambah 7, 26. Tambah 7 lagi, berarti 33, tambah 5, 38, ditambah 4, 42. Kita bagi dengan 6, jadi hasilnya 7, benar ya. Kemudian modusnya 7 yang paling banyak muncul, berarti modusnya 7. Selanjutnya untuk median, potong tengahnya, kiri kanan 33, maka hasilnya 7 tambah 7 bagi 2, ternyata 7. Sedangkan jangkauannya 10 dikurang 4, hasilnya adalah 6. Nah, kita analisis di sini. Rata-rata 5 menjadi 7, modus 5 jadi 7, median 5 jadi 7, tetapi jangkauannya tetap. Jadi kita simpulkan, jika setiap data ditambah atau dikurang, maka semua ukuran pemusatan berubah dan ukuran penyebarannya tetap. Nah, bisa ya. Artinya, jika rata-rata awal 5, sedangkan datanya ditambah 2, cukup 5 tambah 2, berarti 7. 5 tambah 2, 7. 5 tambah 2, 7. Tetapi jangkauannya tetap. Itulah untuk katrolan tambah dan kurang. Kemudian bagaimana kita kali? Setiap data kita kali 2. Kita daftar dulu yang tadi. Data awalnya rata-rata 5. Modusnya juga 5. Mediannya 5. Dan di sini jangkauannya adalah 6. Nah, sekarang kita kali masing-masing dengan 2. Sehingga 2 berubah jadi 4. 3 berubah jadi 6. 5 jadi 10. 5 jadi 10. 7 jadi 14. Dan 8 jadi 16. Kita hitung ya. Yang pertama rata-ratanya. Kita hitung biar mudah. Ternyata 4 tambah 6, 10. 20. 30. 14 tambah 16 adalah 30. Maka 30 tambah 30, 60. Kita bagi 6. Jadi ternyata rata-ratanya 10. Kemudian modusnya juga 10. Kemudian mediannya potong tengah, berarti 10 tambah 10 per 2 juga 10. Dan jangkauannya ternyata 16 kurang 4. Maka hasilnya 12. Kita analisis. Rata-rata 5 jadi 10. Modus 5 jadi 10. Median 5 jadi 10. Jangkauan 6 jadi 12. Jadi kesimpulannya, jika setiap data dikali atau dibagi, maka ukuran pemusatan dan penyebaran semuanya berubah sesuai perkaliannya. 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. Dan 6 kali 2 adalah 12. Itulah prinsip pengerjaan data katrolan. Kita bahas soal-soal yang kompeten. Yang pertama ada SIMAK UI 2011. Yaitu soalnya, pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata ujian adalah 30 dengan median 40, simpangan baku 15, simpangan kuartil 25. Untuk memperbaiki nilai rata-rata, semua nilai dikali 2 kemudian dikurangi 10 akibat yang terjadi. Jadi kita daftar dulu. Ini banyak siswa tidak pengaruh ya. Kita membahas langsung ukuran pemusatan dan penyebarannya. Kita daftar dulu data awal dan katrolan. Untuk data awal, minnya tadi adalah 30. Sedangkan setelah dikatrol, ingat rata-rata kalau dikatrol berubah dari tambah berubah, kurang berubah, kali berubah, bagi berubah. Jadi ternyata di sini yang pertama nilainya dikali 2. Berarti berubah ya, 2 kali 30 karena rata-rata. Kemudian dikurangi 10, berarti kita kurang 10. Jadi hasilnya 2 kali 30, 60. Dikurang 10, jadi hasilnya 50. Itulah rata-rata setelah dikatrol. Kemudian yang kedua median. Median masih ukuran pemusatan, yaitu 40.
tentu kita kali 2 juga ya. Kemudian kita kurang 10. Maka hasilnya 2 kali 40 kurang 10. Jadi hasilnya 80 kurang 10, maka jawabannya 70. Kemudian simpangan baku, simpangan dan jangkauan masuk dalam penyebaran, sehingga dia akan berubah jika dikali dan dibagi. Jadi ternyata di sini dikali 2 tanpa kita ikutkan dikurangi 10 karena dia tidak berubah. Jadi cukup kita kali 2, maka simpangan baku 2 kali 15 yaitu 30. Dan yang terakhir simpangan kuartil juga sama ukuran penyebaran, yaitu 25 awalnya kita kali 2 saja, maka hasilnya 50. Kita daftarkan dari yang 1, 2, 3, 4. Minnya 50 ternyata benar, simpangan bakunya 30 benar, mediannya menjadi 70 benar, simpangan kuartil menjadi 50 ternyata benar. Semuanya benar, jadi jawabannya adalah E. Begitu caranya ya. Kemudian kita bahas lagi UM-UGM. Nah, kita cek soal UM-UGM, yaitu soalnya adalah sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 15 dengan jangkauan 6. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3. Jadi pertanyaannya adalah nilai A dan B berturut-turut berapa? Kita daftar seperti yang tadi. Data awal, di kanan data katrolan. Kita lihat masing-masing. Pertama min ya, rata-rata masuk ke ukuran pemusatan. Jadi yang pertama tadi kurangi A, baru dibagi B. Karena rata-rata berubah ya. Jadi rata-ratanya menjadi 15 kurang A, kemudian bagi B. Akan menghasilkan rata-rata baru yaitu 7. Ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua jangkauan. Masuk ke ukuran penyebaran. Karena jangkauan 6, cukup dibagi saja. Karena kalau dikurang tidak berubah. Jadi jangkauan katrolannya menjadi 6 per B. Nah ini ya, 6 per B. Itulah yang sama dengan 3. Kedua persamaan ini tinggal diselesaikan. Karena yang lebih sederhana yang bawah, kita selesaikan dulu yang bawah. Karena jangkauan 6 per B sama dengan 3, maka B-nya kita peroleh 6 per berapa supaya 3. Jadi B-nya kita peroleh 2 ya, selesai. Kemudian B-nya 2 ini kita substitusi ke atas. Maka hasilnya menjadi 15 kurang A per B sama dengan 7. Kita masukkan ya, 15 kurang A per 2 karena B-nya 2 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 15 kurang A sama dengan 2 kali 7, 14. Kita peroleh A-nya 1. 15 kurang berapa supaya 14, kita peroleh A-nya 1. Sehingga jawabannya A-nya 1, B-nya 2. Jadi hasilnya adalah C, 1 dan 2. Baik, itulah pembahasan kita tentang rata-rata gabungan dan data katrolan yang sering muncul di soal-soal UN, SBM, dan STIS ya, dan banyak lagi untuk ujian-ujian masuk PTN yang lainnya. Terima kasih, tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.